Welcome vlog to my guys, bersama Kak Riki di sini. Dan wait, tenang, kalian nggak salah channel kok. Hari ini kakak akan ajak kalian untuk beribadah bersama. Tapi jangan cuma nonton ya, kalian harus melompat, menyembah dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena hari ini kita akan membahas tentang teknologi yang pastinya akan bermanfaat buat kita semua. So tunggu apa lagi bro and sis, now let's pray. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Dan kami boleh beribadah sekali lagi, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa mendapatkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau dan juga kami tahu rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Dan sekarang kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. We will sing your praises. Come on everybody, clap your hands like this. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. In 1, 2, 3, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me from the dark, and now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan we praise you now. Oh, oh, oh. But now, nothing's gonna stop us now from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Whoa. Are you ready? Let's go, Rainer! Hey! Woo! Come on, put your hands up. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Raise him, praise him. Even when it may seem like I should just give up. On the verge of breaking, face my fears, wipe my tears. I'll break the chains just to make sure I got it. I just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. I sing, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. Semuanya angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan I praise you forever. I praise you forever.
anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, amin. Kau tahu baratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ini ku dari pemenang. Here we go. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru, semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi. Kau tahu baratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Diriku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Come on, let's shout! Hey! Lagi! Hey! Sekarang semuanya tangannya di atas kepala, kita bertepuk sama-sama ya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. You ready? Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, hey, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh, oh.
tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatan dan kasihmu di dalam hidupku. tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami menyerahkan Engkau Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Kami memberikan hidup kami padamu Tuhan, bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Come on, semuanya katakan bunyi ini. Are you ready? 1, 2, 3, sing. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah hatiku untukmu. Lebih tinggi. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya hatiku untukmu. Mari angkat tanganmu, sorakan haleluya. So guys, hari ini kakak akan membahas tentang teknologi yang paling dekat dengan kita, yaitu handphone. Siapa sih yang nggak tahu handphone? Fungsinya banyak banget. Bisa untuk mengerjakan tugas, mencari informasi, dan banyak lain deh. Tapi kita harus tahu, kalau kita jangan sampai tergila-gila dengan handphone. Misalnya, kita pakai handphone dari bangun tidur sampai tidur lagi. Atau enggak, kita minta mama papa untuk belikan handphone terbaru. Aku mau keluaran terbaru. Itu nggak boleh. It's a big no. Ketika handphone kita masih bisa digunakan dan masih dapat berfungsi dengan baik, kita harus bersyukur atas apa yang kita punya dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kita harus bisa mengontrol diri kita untuk menggunakan HP dengan baik dan memaksimalkannya dengan sebaik mungkin. Kami bawa hati kami untuk menyembah. Oh, we worship you. When the music fades and all is stripped away, and I'm simply calm,
just to breathe, something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, Jesus, it's all about you. Come on, let's sing. When the music fades, all is stripped away, and I'm simply kind to you, oh God, longing just to breathe, something that's a bird that will bless your heart. Yeah. Not what you have required. You search through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Oh, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Yeah.
Kanamaya namaya 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 mu. We worship you. We come to worship you, Jesus. Come on, lift up your hands. Oh, we lift up our hands to you. We come to worship you. Kaulah kerinduan kami. Hanya Kau yang kami ingini. I bring you more than a song, more than a song. Come on, lift up your hands. I bring you more than a song, more than a song. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Yeah, you're looking into my heart, into my heart. Oh, I bring you more than a song. I bring you more than a song, more than a song. Yes, Lord. I bring you more than a song, more than a song. You're looking into my eyes. You're looking into my heart. Yeah. You're looking into my eyes. You're looking into my heart. Yes, into my heart. Sing, I'll bring you more than a song. Yes, it's all. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all. Come on, raise your hand and sing. It's all about you. It's all about you. Amen. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. Yeah. When it's all about you, come on, you sing. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus.
all about you. Engkau yang bertata atas pujian kami Tuhan, atas penyembahan kami. Bertatalah lebih lagi, nyatakanlah kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Saat kami menyembah, our praise goes up, your reign comes down. Berkat-Mu melimpah Tuhan, dimanapun kami berada saat kami menyembah Engkau, saat kami menaikkan pujian kami. Kami mengasihi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hi Voltagers, kalian sadar nggak sih teknologi ini berkembang dengan sangat cepat? Orang zaman dulu mungkin nggak akan percaya kalau semuanya sekarang online. Gedung sekolah juga sepi karena siswa harus belajar dari rumah. Guru pun juga harus ngajar dari rumah. Contoh lain juga taksi. Dari dulu Indonesia sudah terbiasa dengan yang namanya taksi konvensional. Tapi sekarang nggak cuma ada taksi, kita juga bisa pesan supir ojek melalui aplikasi. Kehidupan kita saat ini bisa dibilang tidak bisa terlepas dari teknologi. Apalagi dalam masa pandemi ini semakin terasa pentingnya teknologi di dalam hidup kita karena semuanya online. Kakak pun juga ngerasain ibadah online, Zoom setiap hari karena sekolah, bahkan kerjain tugas pun juga harus menggunakan teknologi. Kalian pernah bayangin nggak sih kalau misalnya sekarang nggak ada video call, nggak ada Zoom, nggak ada Google Meet, kita nggak bisa ngerasain ibadah online atau kelas online dengan nyaman. Kita juga nggak bisa video call dengan teman kita. Tapi sekarang kita bisa menggunakan Zoom untuk video call dengan teman kita. Meskipun kita nggak ketemu secara fisik, at least kita bisa ngobrol lewat video call. Tapi karena terlalu eratnya kita dengan teknologi atau gadget, kita bisa terjebak dalam teknologi. Namanya technotrap. Mungkin terdengar aneh buat kalian terjebak dengan teknologi. Terjebak dengan teknologi itu ketika kita terlalu erat dengan teknologi, lalu kita terikat dan akhirnya terjebak dengan teknologi. Ternyata orang yang terjebak dengan gadget bukan sesederhana gak bisa lepas dari handphone berjam-jam karena online class atau main game atau nonton YouTube. Tapi terjebak dengan teknologi itu ketika kita menjadikan teknologi ini dunia kita. Gadget bisa menjadi hal yang positif dan hal yang negatif. Hal yang positif, salah satu contoh hal yang positif itu bisa ketika kita ibadah online atau meet up, atau kita bisa menggunakan YouTube atau hal lain untuk mempelajari hal-hal baru. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terlalu terikat dengan gadget kita dan susah untuk kita lepaskan. Kalian bisa kecanduan dengan gadget kalian. Karena kalian menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan gadget kalian. Padahal kalian bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang lain. Bahkan ketika kalian kecanduan, mungkin kalian tidak akan sadar dengan orang-orang sekitar kalian. Mungkin kalian cuekin atau kalian nggak peduli. Jadi hari ini kita mau belajar gimana sih tipe-tipe orang yang technotrap dan gimana kita bisa menghindari terjebak dengan teknologi bersama Kak Ezra. Ada 3 tipe orang yang kena technotrap. Yang pertama itu orang yang sudah bosen sama gadget. Kalau ngomong soal gadget bukan cuman HP aja. iPad, tab itu juga gadget kan. Terus laptop juga, itu juga gadget. Bosennya kenapa sih? Kayak tadi Kak Kuli bilang tadi. Apa-apa Zoom, apa-apa YouTube, apa-apa Google Meet. Semuanya apa-apa screen. Bahkan screen time-nya kita sekarang lebih banyak. Akhirnya ada satu orang tuh bosan gitu. Akhirnya ngerjain apapun, ngerjain tugas ya contohnya. Kalau teman-teman semua ngerjain tugas,
Iya kak, kalau dulu tuh ngerjain di kertas, sekarang ngerjain di laptop. Terus ngumpulinnya juga nggak ketemu guru, dikumpulinnya via email atau via Google Drive gitu kak. Jadi semua itu screen, itu bosen. Mata itu jadi capek. Kak Esra juga pernah ngalamin. Jadi sempet itu awal-awal virus ini muncul kan banyak yang WFH, kakak juga. Akhirnya mata jadi capek. Dan ini biasanya ada satu hal yang berubah. Hati kita. Kalau ada perubahan sesuatu di sekeliling kita, yang paling kerasa berubah adalah hati kita. Hati kita jadi langsung, kalau orang tipe ini ya, orang itu rasanya, aduh males ngapa-ngapain, males, jadi bosen, semuanya berubah, jadi nyalain banyak hal. Itu terpusat dari hati kita yang berubah. Orang yang terjebak dalam kesibukan yang online semua itu, walaupun kelihatannya sih kelihatannya duniawi, tapi coba kita perhatiin. Hati orang itu pasti berubah. Lebih banyak ngomel, lebih banyak marah-marah, jadi malas juga. Kita harus belajar satu prinsip, walaupun ada mungkin kalian ya teman-teman yang terjebak dalam bukan terjebak. Kalian masuk dalam satu tipe yang ini. Kita perlu belajar prinsip satu ini. Kita belajar dari Amsal 17 ayat 22. Ya, buka yuk. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obatnya manjur, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Loh, kak, hari-hari ini sekolahnya online, gak ketemu teman-teman. Aduh, keadaan boleh berubah, sikap hati gak boleh. Gembira, bahagia itu pilihan. Hari ini walaupun kalian gak bisa secara langsung ketemu, kalian masih bisa ketemu lewat Zoom. Yang penting itu ketemu. Yang penting hati kalian itu gimana. Jangan sampai kalau kalian sudah terjebak dalam situasi kayak gini, hati kalian berubah. Pasti kan kalian happy. Coba sekarang senyum semua. Senyum. Coba kalau ada kiri kanannya, senyumi kiri kanannya. Bahagia itu nular. Sukacita itu menular. Pastikan hati kita itu gembira, karena itu adalah obat yang manjur. Kiri kananmu gak enak, mungkin aku sudah bosan kak. Aduh, sudah mentok tok ini kak. Tapi yang terpenting hati kita. Hati kita harus tetap bahagia. Hati kita itu pilihan kita. Keadaan sekeliling kita gak bisa atur. Hati kita itu pilihan kita. Pilihan untuk bahagia. Coba ngomong bahagia. Aku mau bahagia. Gitu dong. Karena kalau kita gak tahu nih pandemi ini sampai kapan. Tapi yang penting, kalau kita memilih yang benar, walaupun sekeliling kita situasinya gak bisa menentukan, tapi gak bisa kita tentukan nih. Tapi kalau hati kita benar, aduh hidup kita itu bisa happy ya. Entah kenapa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Jangan sampai semangat kita patah, terus kita jadi malas-malesan. Kalau sekolah online, sekolah sungguh-sungguh. Karena kalau nggak salah ada peraturan gini, kalau sekolah harus pakai seragamnya supaya niat. Kalau Zoom, buka videonya. Loh kok gitu kak? Iya dong. Kalau momennya sekolah Zoom terus kita itu nggak buka videonya, kita bisa tidur-tiduran malas gini atau gini. Coba kayak orang sekolah biasa. Ya udah pakai seragam, terus duduk yang benar dengerin guru. Itu buat kita disiplin juga loh. Bikin kita jadi lebih taat juga. Beneran. Jadi kalau momennya kita Zoom walaupun online, integritas kita harus tetap ada. Walaupun orangnya itu nggak lihat, walaupun gurunya itu nggak ngecek, pastikan kita tetap buka video, tetap pakai seragam, tetap nyatet, tetap ngetik, tetap nulis, semuanya tetap lakukan. Itu membuat kita supaya nggak terjebak dalam situasi kayak gini, terus kita nyalain keadaan, terus kita nggak bahagia. Kalau bahagia itu pilihan, taat integritasmu juga pilihan. Pilih itu yang lebih baik. Ya, kalau kalian masuk, iya kak aku terjebak, aku teknotrap yang tipe ini, kayaknya kau udah bosen. Bangkitkan dirimu, bangkitkan hatimu. Pilih yang benar, pilihlah bahagia. Ya, karena itu pilihan kita. Yang kedua ini, orang yang kalau di masa kayak gini itu tambah orang yang tidak bisa lepas dari gadget. Kalau yang tadi bosen sama gadget, sekarang ini nggak bisa lepas tambah. Kalau dulu saat sebelum pandemi cuman dibolehin papa mama Sabtu Minggu megang gadget. Sekarang, kak every day, every time. Tapi pertanyaan terbesar Kak Esra adalah, itu dibuat apa?
Itu dibuat apa? Gadgetnya, laptopnya, HP-nya, tabletnya, itu dibuat apa? Kalau dibuat ngerjain tugas, oh, I'm okay. Gak apa-apa, it's okay. Kok aku harus ngerjain tugas Kak pakai laptop ini? Oh ya gak apa-apa. Tapi kalau buat main, buat lihat video Korea, wah, apalagi Kak Netflix Kak, lagi ada paketan murah Kak. Wah, aku harus lihat semua film di Netflix Kak, mumpung ini online semua, aku bisa lihat semuanya. Drama Korea tak lengkapin semua Kak. Gimana ya? Mungkin ya, walaupun hari-hari ini kita lebih sering di gadget, mungkin dulu kalau kita boleh pegang HP cuma Sabtu Minggu atau pas weekend aja, itu membuat kita disiplin. Kalau keadaan berubah jadi lebih enak buat kita, harusnya kita jadi lebih disiplin. Kalau HP di tangan kalian itu everyday, pastikan itu berguna, membangun diri bukan sebaliknya. Kalau kalian bisa punya kuota, kalian bisa punya waktu main gadget lebih lama, gunakan untuk belajar. Kak, bosen Kak, belajar terus. Wow, kalau Kak Esra dulu ya, Kak Esra ini kan umurnya 25. Dulu Kak Esra awal-awal main drum itu gak ada YouTube. Kak Esra harus lihat DVD, lihat CD, oh gini, atau enggak ke toko buku itu lihat, oh dasar drum itu gini. Wah, kalian sekarang klik YouTube how to play drum, itu ada banyak. Atau kalian mau belajar soal gimana ngedit video, klik di YouTube, ada semuanya. Ada semuanya. Dulu zamannya Kak Esra ya, pas Kak Esra masih usia kalian mungkin kelas 4 sampai kelas 7, itu Kak Esra gak ada YouTube. Kak Esra kalau mau belajar rada susah, konvensional pakai buku. Kalau sekarang, ngeklik aja keluar. Gunakan waktu kalian dan resource kalian yang ada itu untuk mengembangkan diri kalian di waktu-waktu seperti ini. Kalau tadi situasi nggak enak, kita harus membuat hati kita jadi lebih bahagia. Kalau sekarang situasi ini bikin kita nyaman, pastikan buat kita bertumbuh. Pastikan buat kita berkembang lewat gadget yang kita pakai. Kalau kalian sudah ke-trap ini, kejebak dengan, waduh kak gak bisa lepas Kak, tapi main game. Atau Kak, aku gak bisa lepas, aku harus nyelesain ini The Flash season 6 Kak atau apapun di Netflix Kak. Aku harus itu. Perhatikan sikap hati kita. Kalau kita mulai kecanduan sesuatu di hidup kita, apalagi itu gadget. Alah Kak, aku gak nyebut gadgetku Tuhan kok Kak. Aku gak nyebut gadget HP, HP atau tabku ini kayak aku tak sembah, enggak kok Kak. Cuman waktunya lebih banyak. Are you sure guys? Kalian yakin? Ketika hati kalian itu kita ya, itu condong sama sesuatu lebih lama atau lebih suka. Pertanyaan terbesar buat Kak Esra adalah, apakah hal-hal itu menggantikan Tuhan di hidupmu? Atau menggantikan orang-orang sekitarmu? Seharusnya waktu-waktu yang terbaik, yang sekarang kalian gak bisa kemana-mana di dalam keluarga, kalian bisa lebih dekat sama keluarga. Atau hari-hari ini kalian seharusnya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saat teduh, baca firman, membangun diri kan? Kalau kalian ke-trap, kok bisa lepas dari gadget Kak? Ya ampun Kak. Gunakan gadget itu jadi lebih baik dan supaya bisa mengembangkan diri kalian, bukan sebaliknya. Oke, kita buka satu ayat ya, di 1 Korintus 6 ayat 12. Dan nemu? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kita ulang ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kasra ulang terakhirnya nih. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Berarti bukan orang. Barang pun bisa juga. Ternyata kita bisa memperhala atau ya, kita bisa gantikan Tuhan dengan barang. Iya. Sekarang saya tanya, siapa yang nyiptain bumi? Tuhan. Siapa yang ngasih kita hidup? Tuhan Kak. Siapa Tuhan kita? Yesus. Tapi kok kalau hati tergelitik,
atau rasa nggak enak setelah Kak Esra ngomong ini, sekali ya di rumah. Tapi kok waktu buat gadget lebih banyak daripada waktu buat Tuhan? Bukankah Tuhan yang memberi segala sesuatu di hidup kita? Tapi kok kita gantikan apa yang berharga itu dengan sesuatu yang sekecil ini? Semua hal itu baik buat kita, tapi tidak semua itu berguna. Jangan gantikan Tuhan dengan gadget kita. Jangan gantikan waktu-waktu kita dengan keluarga kita, atau waktu-waktu belajar, atau waktu-waktu sekarang ini untuk mengembangkan diri dengan gadget yang tidak berguna. Ya kayak saya tadi sudah sering sebut, main game, chatting mungkin sampai pagi. Kalau kalian terjebak dalam itu, pastikan hati kalian juga benar. Karena hati ini sumber hidup kita. Jangan sampai salah, Kak aku cuma mainnya cuma 2 jam, tapi kali 3, 6 jam dong. Gitu kalian ada, kalau di HP masing-masing kita kan ada tulisannya, ada indikasinya kita pakai HP berapa kali. Coba cek, terus kurangi pelan-pelan. Jangan sampai gadget kita itu menggantikan sesuatu yang penting di hidup kita. Oke? Yang terakhir nih, orang yang ketiga yang kena techno trap ini. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kayak saya ulang, orang yang bosen. Kalau yang kedua, orang yang itu gak bisa lepas dari gadget karena main game atau lihat film-film Korea atau drama-drama Netflix gitu. Kebalik ya, film-film Netflix, drama-drama Korea. Yang ketiga, terlalu mengagumi kecanggihan teknologi. Wah, ini Kak Esra bukan gadget mania kebetulan, tapi Kak Esra lumayan ngerti gadget. Ada beberapa orang juga terus up to date. Kalau ada HP baru beli, ada jam baru, watch apa dibeli. Supaya banyak alasan sih. Ada yang supaya kekinian, ada juga yang alasan untuk kerja, ada alasan juga buat supaya kelihatan baru aja. Ada. Loh Kak, itu kan gak apa-apa asal ada uang. Mari kita belajar satu hal ini yang paling penting. Dari tadi Kak Esra ngomongnya hati. Kalau belum perlu, gak perlu beli. Kalau masih ada, gak perlu beli. Kalau masih cukup pakai apa yang ada, gak perlu beli. Ketika kamu sudah di titik ini ya, ini prinsipnya. Kalian ingin sesuatu, tapi gak harus mempunyainya. Dan kalian oke dengan itu. Kalian sudah dewasa. Kalian pinginin sesuatu, tapi kalian nggak perlu. Terus kalian nggak dapat dan nggak apa-apa. Itu kalian sudah dewasa. Siapa nih voltage mau dewasa dalam hati kayak gitu? Loh Kak, tapi teman-temanku semua punya gadget baru Kak. Apple Watch-nya baru Kak. Atau IMO. Atau apapun. IMO itu atau Kak, laptopnya tuh semuanya kayak gini Kak. Semuanya sama. Aku juga harus punya. Coba cross check dulu. Kalian ingin atau butuh? Kalau kalian sudah punya dan sebelumnya sudah cukup, stop di situ. Nggak perlu maksa. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu di mana? Hatimu di mana? Ada orang kayak gitu. Ada kamera terbaru beli, ada laptop terbaru beli supaya up to date. Padahal pakai yang versi sebelumnya juga oke. Cuman juga karena supaya ada bahasannya jadi di pertemanan, akhirnya kita mengorbankan kebenaran. Kayak saya ulang ya. Karena ingin ada bahasan di pertemanan, jangan mengorbankan kebenaran. Hati yang benar itu adalah fondasi. Hati yang benar itu akan menyelamatkan kita nanti. Posisi hati kita sekarang menanggapi situasi kita sekarang itu paling penting. Keadaan boleh berubah, hati gak boleh. Walaupun kiri kananmu, teman-teman, saudara bahkan koko cecemu atau titimu atau mimimu itu punya hal yang baru, kamu gak dibeliin, it's okay. Karena yang lebih berharga itu hati, bukan barang. Kalau barang bisa rusak, bisa dijual. Kalau hati, siapa yang tahu? Kalau hati itu diuji oleh Tuhan sendiri. Kalau barang, semua orang bisa beli. Yang lebih berharga itu hati. Tadi Kak Esra sudah ngomong,
banyak ngomong soal hati, walaupun kelihatannya soal duniawi kayak gini, tapi hati paling penting. Kayak serah ulang ya, yang pertama, kalau kalian terjebak, aku bosen kak, ya ampun. Bangkit sekarang. Jadikan waktu seperti ini supaya kalian bisa disiplin. Kalau Zoom dibuka, Zoom-nya kalian pakai seragam sekolah yang bener, ngerjain tugas yang bener, nyatet kalau perlu, dengerin. Yang kedua terus, kak, aku tipe orang yang kedua, kak, aku gak bisa lepas dari gadget. Oke, gunain. Terus orang tua juga ngasih aku oke aja sih kak gadget seharian kak karena sekolah. Pastikan berguna untuk kalian mengembangkan diri, bukan sebaliknya. Yang ketiga, nggak harus up to date. Hati kalian itu paling benar. Jangan sampai mengorbankan hal yang benar di hidup kita untuk hal-hal yang sementara. Oke, kayak saya mau panggil Kak Chloe nih. Kak Chloe sini. Wah, kita udah bahas soal technotrap nih. Gimana Kak Chloe? Soal technotrap ini, apakah bener ya kelihatannya kayak halah apa sih dunia, tapi hati itu paling penting. Bener ya? Kita doain teman-teman di Voltager semuanya supaya hatinya itu bener, nggak terpengaruh sekitarnya. Let's pray ya. Kalau kalian adalah orang-orang atau anak-anak yang kayak saya sebutin tadi dari 3 hal itu tadi, aku bosen, aku kok gak bisa lepas dari gadget, aku kok orangnya kok pingin terus dapet yang baru terus ya kak ya. Itu semua tergantung hati kita, bukan sekeliling kita. Kaisar dan Kak Chloe mau doain buat kalian, kak aku mau pingin punya hati yang benar, gak mau menggantikan apa yang benar, apa yang sejati dengan yang sementara. Kalau kalian mau, taruh kedua tanganmu di dada. Ya. Begitu doanya kayak saya. Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan. Pakai hati ini. Walaupun keadaan sekitar Tuhan bikin kita bosen, bikin aku gak bisa lepas mungkin akan sesuatu, atau hatiku ini Tuhan ada hal yang benar pingin sesuatu, dapat yang baru terus. Aku gak mau Tuhan menggantikan apa yang sejati di hidupku ini dengan yang sementara Tuhan. Ubah hati ini Tuhan, pakai hati ini Tuhan. Thank you Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Thank you Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Shikarahamaya rabara-bara-bara. Oramaya rabara-bara-bara-bara. Oramaya rabara-bara-bara. Kebenaran firman-Mu Tuhan itu membebaskan kami. Apa yang Kau katakan itu menyegarkan hati kami Tuhan. Yang bosan itu membuat yang bosan ketika kami dengarkan firman-Mu Tuhan itu disegarkan. Hati kami baru Tuhan. Thank you Bapak atas hari ini. Kami bersyukur Bapak punya Allah itu yang itu relevan sekali. Punya Allah yang begitu peduli dan care atas hal-hal kecil di hidup kami. Supaya hidup kami itu penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Thank you Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dengar kami bisa lakukan. Dan hati ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Voltagers, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik. Hubungan yang dekat dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang tak terkata. Itu ada pada dirimu karena Tuhan Yesus ada di dalammu. Tuhan Yesus mengasihimu di segala masa, dalam segala keadaan. Asal kita mau berubah, Dia selalu mau mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dan menerima berkat ini. Haleluya. Amin. See you semua. Bye. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Wow, pastinya kita belajar banyak dari khotbah hari ini. Kita jadi lebih tahu gimana cara menggunakannya dengan lebih baik. Tapi untuk kita bisa tetap menggunakan handphone dan gadget-gadget yang lain, kita harus bisa merawat barang-barang tersebut.
Nah, kakak akan berikan beberapa tips and trick untuk menjaga dan merawat HP kita. Yang pertama, gunakan screen protector atau enggak casing untuk merawat HP kita untuk menjaga dari waktu kita menjatuhkan HP kita agar tetap aman. Yang kedua, kita bisa melap HP kita dengan menggunakan lap microfiber atau enggak dengan lap kacamata untuk mencegah debu dan kotoran di HP kita. Dan yang ketiga, jangan lupa ketika dicas jangan digunakan untuk bermain karena itu bisa merusak baterai dari HP. Sekian dari tips and trik kakak. See you next week and bye!